kemudian nanti di-save, kemudian nanti dilempar ke YouTube. Ada YouTube tak? YouTuber Ki, bukan? Bukan, Pak. Kira YouTuber. Kalau ya YouTuber, videonya bisa di-share ke YouTube. Nanti kalau Katie bukan YouTuber, saya mau belajar jadi YouTuber, kirim ke saya videonya, nanti saya yang share gitu ya, nanti saya yang share gitu. Ya. Oke. Pemeriksaan hutang jangka pendek. Ya. Kita berbicara asal muasal daripada hutang gitu ya. Asal muasal daripada hutang. Hutang itu timbul ketika perusahaan melakukan transaksi secara kredit, gitu ya. Transaksi secara kredit. Jadi contoh umpamanya perusahaan membeli kebutuhan bahan baku ya kepada supplier A umpamanya sekian miliar gitu, dibeli secara kredit, gitu kan, dibeli secara kredit. Maka accounting akan menjurnal ya, persediaan bahan baku akan bertambah, kemudian hutang juga bertambah. Gitu. Ya, jadi persediaan bahan bakunya bertambah di debit, hutangnya bertambah di kredit. Gitu ya, benar ya? Benar kan ya? Hutangnya bertambah di kredit, Pak. Ya, benar ya, jurnalnya ya. Jadi persediaan bertambah, hutang juga bertambah. Ya. Nah, maka akan tercatat sebagai hutang, gitu ya. Akan tercatat sebagai hutang, gitu. Nah, bagaimana kalau hutang itu banyak dan kemudian nyebrang bulan berikutnya, bahkan nyebrang tahun berikutnya, gitu ya. Jadi hutangnya ceritanya multi years, gitu ya. Atau hutangnya itu kalau dia hutang di bank itu akan di top up. Contoh hutang 10 miliar gitu ya. Sudah bayar 3 miliar. Kemudian bank akan menambahkan lagi, udah top up lagi aja 5 miliar. Nah, jadi total hutangnya berarti 7 tambah 5, 12 miliar kan gitu. 12 miliar gitu. Nah, bagaimana itu auditor memeriksanya? Gitu kan. Bagaimana auditor memeriksa ya, auditor memeriksa hal itu. Yang pertama, tentu auditor akan melihat kontrak kerja ya. Kalau tadi sama supplier, ada kontrak sama suppliernya, gitu. Pasti diikuti dengan fakturnya. Jadi kalau transaksinya tadi apa, bahan baku apa, maka auditor akan melihat fakturnya. Mana nih faktur umpamanya tanggal hari ini tanggal 20 Oktober 2020 terjadi transaksi 10 miliar gitu kan. Kita lihat fakturnya, gitu kan, lihat fakturnya. Nah, ada fakturnya, itu sebagai bukti atau evidence audit, bukti audit. Nah, kemudian di laporan keuangan per 31 Desember kita lihat benar nggak angkanya 10 miliar, gitu ya, 10 miliar yang ada di faktur, 10 miliar yang ada dalam laporan keuangan, gitu. Kita matchingkan nih, gitu kan. Nah, ternyata di laporan di faktur masih 10 miliar, di laporan keuangan umpamanya angkanya selisih ya. Bukan 10 miliar, umpamanya angkanya 9 miliar. Ya. Terjadi selisih 1 miliar. Kan bingung nih auditornya nih. Waduh, kok fakturnya 10 miliar, di laporan keuangan yang dilaporkan hutang perusahaan 9 miliar. Terjadi selisih 1 miliar. Gitu kan? Bagaimana auditor meyakini angka yang ada dalam laporan keuangan? Caranya tadi yang pertama adalah auditor memeriksa internal control untuk masalah hutang. Ada nggak SOP dalam hal mencatat hutang-hutang perusahaan tadi itu, gitu ya? Ya, internal controlnya dicek. Kalau udah dicek umpamanya bagus cara pencatatannya, maka dilihat lagi hutang pembayaran
pasti kan berkurangnya di debit kan? Berkurang di debit tuh, berapa, kan kelihatan tuh, ya. Nah, kalau masih umpamanya masih terjadi selisih, kita udah cek tuh tadi, udah cek, terus masih terjadi selisih, maka auditor melakukan konfirmasi utang, menulis surat konfirmasi, gitu, ya. Jadi kop suratnya tetap kop surat perusahaan, kemudian redaksinya adalah ketika perusahaan ini sementara diaudit dan kami akan melakukan konfirmasi utang, gitu kan? Apakah benar perusahaan ini memiliki hutang kepada perusahaan Anda sebesar 9 miliar, gitu ya? Karena tadi kan 10 miliar tuh, yang dilaporkan 9 miliar, maka yang kita konfirmasi adalah 9 miliar, gitu. Nah, terus nanti dia akan menjawab tuh perusahaan supplier itu akan menjawab, gitu ya. Nah, kalau dijawab umpamanya beda lagi angkanya, 8 miliar. Jawabannya 8 miliar. Nah, kira-kira yang mana yang kita yakini, kita sebagai auditor nih? Angka 10 miliar yang ada di faktur, angka 8 miliar di dalam laporan keuangan, angka 8 miliar angka konfirmasi, angka 9 miliar yang ada di laporan keuangan. Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Konfirmasi, Pak. Sesuai. Yang dikonfirmasi? Kalau saya. Oh ya, Andi Will yang dikonfirmasi, Andi Willy. Yang lain, angka yang mana yang diyakini? Venesia, angka mana yang diyakini Venesia? Kurang bagus ini Venesia. Mulis, angka yang mana diyakini Mulis? Oh, Pak. Angka yang mana yang diyakini? 10 miliar yang difaktur, 9 miliar laporan keuangan, atau angka konfirmasi 8 miliar? Yang minta konfirmasi, Pak. Angka konfirmasi yang diyakini. Kenapa kamu meyakini yang angka konfirmasi, Dek? Alasannya apa? Karena sudah dikonfirmasi. Karena sudah dikonfirmasi. Ya. Kita mau dengar dulu jawabannya dari Manuel. Coba Andi Manuel. Yang mana kamu yakin Andi Manuel? Yang 10 miliar, 9 miliar, atau 8 miliar? Emmanuel, coba. Andi Manuel, open mic. Ya, Pak. Ya, angka yang mana yang kamu yakini? 10 miliar. 9 miliar yang dalam laporan keuangan. 10, Kenapa 9 miliar? 10, Pak. Oh, yang 10 miliar. Kenapa kamu yakin yang 10 miliar? Angka yang tertinggi, Pak. Oh, tertinggi ya? Oh iya, tahu ya, tertinggi. Bagus. Terima kasih Andi Emmanuel. Yang lain punya komentar, silakan. Open mic. Jalan dulu ya, ngajar dulu. Silakan open mic yang punya komentar lain. Andi Junias. Saya konfirmasi juga, Pak. Konfirmasi 8M. Kenapa ya, diyakini yang 8M? Karena kalau sudah dikonfirmasi berarti sudah pasti. Kalau misalnya dari perusahaan yang kita audit dia bilang 10 miliar, belum tentu itu betul. Siapa tahu ada penyalahgunaan atau dari perusahaan. Oke, kalau you jawab ada penyalahgunaan, apa motivasinya penyalahgunaan angka utang dalam laporan keuangan? Ayo, saya langsung tingkatkan nih pengetahuannya nih. Langsung naik ke level S2 nih ceritanya, pembahasan kayak gitu. Coba. Penyalahgunaan utang. Apa dampaknya perusahaan mengakui utang banyak di laporan keuangan? Apa motivasi? Saya, Pak. Ya, silakan Andi Willy. Menurut saya, misalkan perusahaan dia kan mencatat anggaplah 9 miliar atau 10 miliar. Kan sebenarnya itu hanya 8 miliar. Otomatis jika perusahaan membayar 9 miliar atau 10 miliar, maka kan yang dibayar itu cuma 8 miliar. Jadi yang 1 miliarnya itu bisa jadi dia yang ambil sendiri, Pak, gitu. Disalahgunakan, dia yang ambil pribadi, bukan kepentingan perusahaan. Menurut saya begitu.
bukan itunya, bukan masalah uangnya. Maksud saya dampak daripada laporan keuangan, kan laporan keuangan kewajiban hutang itu kan di dalam neraca kan, ya kan? Nah, apa motivasi si accounting tadi itu menyusun laporan neraca, angka hutangnya ditingkatkan, bukan direndahkan. Bukan malah penyalahgunaan tadi uang yang selisih 1 miliar 2 miliar, bukan. Tapi apa motivasinya? Ya, Nurfaika, saya lihat open mic Nurfaika nih. Silakan Nurfaika. Ya, mungkin Pak, menurut saya kalau misalnya lebihkan jadi 10 miliar, mungkin bisa Pak dapat pinjaman dari bank untuk apa? Mungkin begitu Pak. Bisa dapat pinjaman dari bank untuk membayar hutangnya. Aduh. Kan angka hutang, kewajiban itu kan di dalam laporan neraca kan, bukan di laba rugi kan, di neraca kan. Atau ada yang meyakini angka hutang di dalam laba rugi? Siapa di sini yang meyakini angka hutang di laba rugi? Enggak Pak, di neraca. Ya, di neraca. Nah, apa motivasinya itu menampilkan angka hutang itu lebih tinggi daripada yang aslinya? Supaya lebih tinggi juga kasnya Pak, asetnya. Aset Kan harusnya kan aktiva sama pasifa. Kan Pasifa sebelah kanan, aktiva sebelah kiri. Liabilitas masuk di pasifa, bukan di aktiva. Iya, kan di neraca Pak, misalkan dia utangnya banyak, otomatis di sebelah yang aktiva ini juga bertambah banyak, kan harus seimbang. Gloria, coba Gloria mau open mic itu Gloria. Gloria Neville MM, Magister Management. Silakan open mic Gloria. Ya, apa Gloria komentarnya? Hah? Nggak ada komentar? Tidak Pak. Oh, tidak komentar. Mau tidur ya? Ahmad Fauzi Asyam, mungkin ada komentar, silakan. Ahmad Fauzi. Nah, yang dengar suaramu apa? Nggak ada suara jawab Fauzi. Fauzia Devita Sari, kira-kira apa komentarnya, Dek? Jadi komentar Pak. Nggak ada komentar. Jurda Dwi Hernis, coba ada komentar, silakan Jurda. Pemain basket andalan gue ini Jurda ini. Silakan Jurda, ada komentar? Kenapa angka hutang dikasih besar di neraca? Nggak tahu, nggak ada. Aduh. Begini ya, masalah hutang, persentase atau rasio antara hutang dengan aset itu kan menjadi perbincangan sampai saat ini. Ya, belum ada yang bisa memformulasikan sebaik apa itu formulasinya antara aset dengan hutang. Kalau secara teori kan 1:2 sudah bagus. Ya, 1 hutang, 2 aset. Ya kan, bagus kan? Bagus nggak itu? Bagus. Satu hutang, 2 aset, bagus ya. Saya mau tanya Immanuel, bagus nggak itu Immanuel, Andi Immanuel? Rasio antara aset dan hutang 1:2, bagus nggak itu? Open mic dulu Andi Immanuel. Hah? Bagus Pak. Iya, kenapa bisa bagus? Kenapa bagus? Kamu katakan bagus. Hah? Kenapa kamu loyo sekali, Manuel? Bersandar begitu kayak pasrah sekali, aduh. Ini kuliah, Manuel. Aduh, Manuel. Coba Natalia serius tadi memperhatikan ini. Coba Natalia open mic.
1:2, 1 utang 2 aset. Bagus nggak menurut Natalia? Bagus, Pak. Bagus. Kenapa bagus? Karena berarti kalau misalnya lebih bagus, Pak. Karena kalau misalnya utang lebih sedikit berarti bagus. Oke. Nah, jangan ragu-ragu di komentar. Kalau 1 hutangnya Pak, 2 asetnya. Ketika mau bayar hutang, 1 ini berarti masih ada 1, kan gitu. Ya kan? Berarti dikatakan sehat lah, bisa bayar hutang lah. Ya, kalau bahasanya pepatah itu jangan besar pasar daripada tiang, kan begitu. Jangan lebih besar belanjamu daripada pendapatanmu, kan gitu. Jangan lebih besar hutangmu daripada asetmu. Jangan sampai kamu tidak bisa bayar hutang, kan gitu. Nah, saya lanjutkan tadi dengan beberapa riset yang sampai sekarang masih mencari formulasi persentase antara hutang dengan aset. Investor melihat perusahaan yang sedikit memiliki hutang, itu kadang-kadang dia ragu. Apa yang meragukan? Karena dampak dari perusahaan itu berhutang, tadi kata Andy Welly benar, itu akan berdampak kepada aset bertambah. Tapi asetnya aset yang mana dulu? Apakah aset dalam bentuk persediaan barang dagang atau aset dalam bentuk sebuah bangunan gitu. Ya, bentuk investasinya kemana dia hutangnya gitu kan. Nah, biasanya pengusaha itu akan memikirkan ketika dia berhutang, dia akan menghasilkan uang hutangannya itu akan menghasilkan pendapatan yang lebih, tidak stuck, tidak mati di tempat modalnya gitu loh. Ya. Jadi kalau contoh umpamanya Andy Welly buka perusahaan di Kendari gitu ya, dan modalnya adalah boleh hutang tadi itu, berarti kan dampaknya hutang bertambah, asetnya bertambah. Nah, pasti Andy Welly sudah menghitung dengan dibukanya cabang di Kendari itu ada persentase perhitungannya, sehingga bisa menghasilkan dan bisa membayar hutangnya, gitu. Nah, investor melihat itu, gitu ya. Melihat itu. Tapi ada juga investor yang melihat, bagus kalau hutangnya sedikit, asetnya banyak, gitu kan. Berarti sehat perusahaannya, gitu. Kalau tadi contoh 1:2, berarti perusahaan mampu bayar hutang. Iya, ada yang melihat seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya mana? Kesimpulannya dari kalian masing-masing. Bagaimana melihat apakah hutang itu jelek atau baik dalam laporan keuangan. Gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Saya. Orang yang berpikir simple, aduh, nggak usah deh ngutang-ngutang deh. Udah dikerja aja apa yang ada, modal yang ada aja dikembangkan. Gitu. Tapi investor tadi itu loh, kan ketika perusahaan kita sudah go public, sumber modal kita dari investor tadi itu, investor kan akan melihat rasio utang itu. Ya, perusahaannya punya utang nggak? Oh punya. Berapa banyak? Banyak. Mana rasionya dengan asetnya? Terus utangnya mau diapain dia? Untuk dikembangkan atau tidak? Ya, gitu. Nah, saya lanjut pembahasan ke auditnya. Jadi benar yang kita yakini kita sebagai auditor adalah angka yang dilakukan konfirmasi. Ya. Bagaimana itu surat konfirmasi, Pak? Tolong host saya jadikan host juga supaya saya share screen surat konfirmasi. Sudah, Pak. Ya. Saya buka dulu explore.
Surat konfirmasi hutang. Oke. Kelihatan? Kelihatan, guys? Belum, Pak. Tidak, Pak. Belum. Belum, Pak. Oh, belum? Belum. Belum. Stop share dulu. Kemudian Pak, sisa 6 menit lagi yang Oh, iya. sumpah. ya, ini nih. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan ya. Oke. Nah, ini di atas nama PT-nya. Ya, nama perusahaannya. Kemudian perihal tentang konfirmasi hutang. Ya, kita sampaikanlah dengan hormat sehubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan kami dari kantor akuntan publik ini ya mengenai saldo hutang kami pada perusahaan saudara. Jadi perusahaan yang kita audit itu melakukan konfirmasi, tapi yang buatkan auditornya, gitu. Ya, apa saja elemennya? Oh, ini nih. Ini adalah faktur-fakturnya yang tadi saya ceritain nih. Faktur 31 Desember, terus purchase ordernya berapa, sisa utangnya berapa, gitu kan? Nah, ini catatan versi perusahaan yang kita audit. Kita melakukan konfirmasi, pengen tahu berapa pencatatan hutang kita yang ada di supplier, gitu, atau yang ada di rekanan kita, gitu. Nah, setelah kita informasikan ini semua, maka mohon saudara melengkapi dan menandatangani formulir terlampir, mengingat ketatnya jadwal penyelesaian kami, bla 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 bla, atau paling tidak 1 hari minta dibalas surat kita. Ya, kemudian ini head accounting-nya yang tanda tangan atau direktur keuangannya. Kalau tidak ada direktur keuangannya, head accounting-nya lah minimal, gitu kan? Nah, kemudian ini lampirannya, nama kantor kita, jawaban konfirmasinya, setuju atau tidak setuju, gitu kan? Kalau setuju, berarti angkanya sama dengan ini. Kalau tidak setuju, maka akan dijelaskan berapa sebenarnya angka hutangnya, gitu. Ada penjelasan di sini. Oh, hutangnya perusahaan Bapak bukan 10 miliar. Sudah dibayar pada tanggal sekian 1 miliar, tanggal sekian 1 miliar. Maka yang tercatat adalah 8 miliar. Ada penjelasannya di sini nanti nih. Gitu. Makanya jawabannya adalah yang kita yakini adalah angka konfirmasi, gitu. Ya. Seperti itu, kemudian dikonfirmasi oleh siapa, nama, jabatan dan tanda tangan dan stempel perusahaan. Oh. Ini yang saya bilang, Anda teori dengan praktek, saya mix. Ini prakteknya. Nanti di lapangan, kalau Anda jadi auditor beneran, ada aplikasinya deh untuk membuat surat konfirmasi utang. Nama aplikasinya adalah aplikasi Atlas, gitu ya. Kemarin kita udah ikuti, biayanya itu lumayan, 3 juta satu orang, gitu. Ya. Ada berapa banyak di list, kan kita minta list utang juga kan sama klien kita. Mana daftar utangnya, sama siapa aja. Umpamanya ada 50 umpamanya. Kita tulis 50 konfirmasi. Ini kita buat nih. Semuanya kita konfirmasi. Gitu. Untuk meyakini angka hutang yang ada di dalam laporan keuangan. Begitu kira-kira. Ya. Nah, akhirnya setelah kita memastikan angka hutang yang dari konfirmasi tadi itu, jangan lupa juga kan yang namanya pembelian itu ada kaitannya dengan hutang PPN, gitu kan? Kita juga menghitung juga tuh uji substansif namanya. Kak, jangan ribut suara mana? Kita uji substantif. Menghitung yang dalam faktur itu apakah sudah benar jumlah hutangnya, apakah sudah benar menghitung pajaknya, gitu, ya. Dan juga memastikan apakah pajaknya itu sudah benar terbayarkan atau belum, kan gitu ya. Nah, kalau sudah terbayarkan semua, kita lihat bukti store pajaknya, bukti bayarnya, gitu. Jadi dalam pemeriksaan itu tidak hanya satu akun, tapi berkaitan dengan akun yang lain. Ya, sama halnya Anda menjurnal, tidak mungkin jurnal cuma satu, pasti bergandengan. Ya, yaitu debit dan kredit. Kalau tadi contohnya beli aset, asetnya bertambah,
di debit, kalau dia belinya pakai hutang, berarti hutangnya bertambah di kredit. Dia tidak sendirian, ya pasti berdua. Gitu. Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, alhamdulillah kalau bisa dipahami. Karena saya udah teriak-teriak semangat-semangat ini. Kalau tidak bisa paham, awas kamu ya. Aduh. Saya pengen dari kalian nanti yang KKLP itu di KAP Jakarta sana. Jakarta kah, Jogja kah, gitu ya. Nanti modal KKLP 2 bulan, ya kalian bisa menjadi auditor. Ya. Kenapa? Karena kalau KAP di Jakarta itu, atau di benar-benar KAP, benar-benar ada job perusahaan yang dia kelola. Gitu. Kalau KAP di Makassar, ya mohon maaf, belum ada yang besar-besar. Gitu. Ya, kayak gitu. Saya kira itu aja tambahan penting dari saya untuk pembahasan hari ini. Adapun yang lain-lainnya saya harap Anda sudah baca semua, sehingga saya cuma menambahkan yang penting-penting aja. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Kita masih ada injury time 1 menit, 1 menit sebelum kita close. Enggak ada ya? Sudah paham semua ya? Oke, kalau sudah paham semua, saya kira cukup kuliah kita hari ini. Dan tolong ke Ibu Kety di absen ya. Yang hadir dengan yang tidak hadir, tugas-tugas dikumpul di grup dulu aja. Nanti dibukakan di Health nantinya, gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Kalau tidak ada pertanyaan kali ini, oh ya Rizky, kenapa Rizky? Suaramu Rizky, sudah suaramu. Apa Rizky? Nggak ada suaramu Rizky, nggak keluar suaramu. Itu Pak yang kelompok 1 juga